Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, kenalin, nama gue Bintang. Gue mau cerita tentang kejadian horor yang gue alamin sendiri. Dan menurut gue ini cukup epic lah yang pernah gue alamin. Kejadian ini terjadi di tahun 2014 atau 2015, gue lupa, tepatnya pada saat gue kelas 3 SMA. Jadi pada saat gue kelas 3 SMA, salah satu temen gue yang anak OSIS itu ngajak gue buat join jadi panitia acara LDKO. Dia minta gue buat jadi seksi dokumentasi. Dan gue yain ajakan tersebut. Tapi dia bilang kalau acaranya itu bukan di sekolah, tapi di salah satu villa di Puncak. Karena gue juga kebetulan suka foto, gue yain ajakannya. Lumayan gue pikir buat ngisi-ngisi blog gue. Nah, singkat cerita, di hari yang sudah ditentukan kita semua berangkat. Ada guru pendamping, ada para panitia yang anak-anak OSIS, dan para peserta. Nah, kami berangkat naik truk TNI. Kita masuk tol, dan setelah berjalan beberapa menit di tol, gue ketiduran. Dan gue bangun-bangun, udah ada di kayak jalan pedesaan gitu. Nah, gak sampai 30 menit, truk berhenti. Nah, kita semua turun, kita jalan sedikit nanjak, dan masuk ke areal villa. Villanya ini cukup luas, terdiri dari beberapa bangunan gitu. Ada bangunan utamanya, ya rumah biasa. Bangunan utamanya ada tingkat, dan ada beberapa balai gitu. Ada yang balai yang tertutup, dan juga ada balai yang terbuka gitu. Dan dapurnya itu terpisah, ada di bawah sudut villanya gitu, areal villanya itu. Nah, acara itu dimulai jam 1 siang setelah sholat zuhur dan makan siang. Acara mulai jam 1, rundown berjalan sampai sore, itu sekitar habis asar. Setelah sholat asar temen gua ngajakin gua buat survei ke belakang villa. Jadi yang gua lihat belakang villa itu hutan itu banyak banget pohonnya, lumayan rindang dan gede-gede. Nah, setelah temen gue ngajak gue, dia juga ngajak beberapa orang lagi lainnya, para panitia. Total kami 5 orang. Kita jalan keluar villa, kayak lewatin rumah-rumah warga gitu. Nah, ada rumah warga terakhir. Di depannya itu jalan aspal yang terputus gitu. Jadi udah ke sana berarti udah areal hutannya gitu. Saat kami mulai masuk ke jalan yang tanah gitu, salah satu teman gue nyeletuk, lu pada tahu nggak kalau ini tuh Gunung Salak? Dia bilang kayak gitu. Ya gue sih nggak permasalahan yang ini mau gunung apa gitu, karena ya gue basicnya adalah orang yang logis gitu, dan gue
percaya nggak percaya sama hal yang seperti itu. Nah, teman gue ada yang mengkonfirmasi kalau ini benar Gunung Salak, dan dia juga bertanya, masa sih? Gitu. Udah kita jalan lah berlima untuk survei trek buat acara jurit malam. Jurit malamnya itu rencananya bakal diadain jam 2 dini hari. Kita naik, kita ngasih beberapa tanda gitu, pakai pita-pita gitu, biar nggak ada yang nyasar. Nah, pada saat sampai di tengah perjalanan itu ada kayak cekungan ke bawah gitu, kayak jurang gitu, cekungan, dan di bawahnya itu ada tanaman-tanaman kecil gitu lah, kayak pohon-pohon kecil gitu. Dan ke kirinya itu ya jalur nanjak gitu, jalan nanjak ke atas. Dan entah gua doang yang dengar atau temen gua ada beberapa yang dengar, gua nggak tahu. Gue denger tuh kayak dari arah cekungan bawah gitu, tuh di bawahnya itu kayak dengar ada kayak suara anak kecil yang ketawa gitu, sambil kayak lari-lari gitu. Gue nggak konfirmasi ke temen gue karena gue takut dia nggak denger terus dia ngomong semuanya panik. Nggak. Dan udah, kita jalan lagi, jalan, dan ternyata tembusan dari jalur itu ada di pas banget ada di belakang villa kita. Jadi keluar dari jalur itu langsung villa kita. Setelah turun sampai villa, berembuklah kita 5 orang. Sepakat buat milih 2 orang untuk ya dibilangnya tim pengecek lah. Jadi tim pengecek ini nanti bakal ngecek setelah kelompok peserta terakhir itu, baru tim pengecek itu jalan naik, mastiin ada yang ketinggalan atau ada yang gimana enggak. Terpilihlah gua sama satu teman gua gitu. Nah, setelah itu maghrib kita sholat, makan, lanjut acara sebentar sampai ke jam 9 malam. Nah, jam 9 malam para peserta itu disuruh masuk ke kamarnya masing-masing, ke balainya masing-masing. Gue kebagian untuk jaga di balai cewek. Jadi gue sama, kalau nggak salah itu 6 orang, ada 2 cewek dan 4 cowok itu jaga di depan balik cewek. Kita gelar tikar gitu, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi segala macam. Nah, sampai jam 10:30 malam itu tiba-tiba seluruh areal villa dan villa-villa di sekitarnya itu mati lampu. Klise banget, kayak di tiap-tiap cerita horor atau film-film horor, di villa mati lampu. Itu gue ngalamin sendiri, klise banget. Nah, salah satu temen gue nanya ke penjaga villanya, ternyata bener, emang mati lampu semuanya, bukan karena ada apa-apa. Dan sekaligus temen gue itu minta dibeliin lilin. Nah, jam 11 lewat, penjaga villa itu balik lagi, dan teman gue nyamperin ngambil lilin. Kita ngambil lilin untuk kita jaga, takutnya cewek ada yang mau ke kamar mandi atau gimana, kita sediain lilin. Nah, satu lilin itu dinyalain sama teman gue, dinyalain kemudian ditaruh. Belum ada 2 detik dari lilin itu ditaruh, salah satu teman gue yang cewek tiba-tiba teriak, langsung nutupin mukanya pakai tangan sambil nangis. Wah, yang lainnya panik kan, langsung kenapa, dia nggak mau bilang kenapa gitu. Yang dia lakuin cuman nunduk, nutupin mukanya pakai tangan sambil nangis. Akhirnya kita rayu,
akhirnya dia mau untuk ke tempat panitia. Nah pas dia berdiri baru satu langkah berjalan dia pingsan. Kita bopong lah semua ke tempat panitia. Sampai ke tempat panitia dia diurus sama anak PMR dan kita semua balik lagi berjaga, sisa 5 orang. Nah gak lama dari kita balik lagi duduk, anak PMR ada yang nyamperin kita. Dia bilang itu teman gua kenapa gitu. Dia bilang kita semua nyamperin lagi lah ke tempat panitia. Dan sesampainya kita di tempat panitia, teman gue yang cewek itu matanya udah melek tapi badannya kaku sambil tiduran. Ya udah gitu aja gitu, kayak nge-freeze cuman matanya sambil melek. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin pada saat itu. Yang ada di otak gue cuman baca surat-surat pendek doang. Nah gue sambil deketin ke kupingnya dia, gue baca surat-surat pendek sambil gue deketin di kupingnya dia. Setelah beberapa surat pendek gue baca, akhirnya keluar air mata dari matanya dia. Nggak lama baru ngedip, lalu dibangunin sama anak PMR, disuruh minum. Akhirnya udah ditanganin lagi sama anak PMR. Kita semua balik lagi ke tempat jaga, ke depan balai cewek itu. Nah sampai sekitar jam 2 kita masih duduk, masih stay ngobrol-ngobrol di depan balai cewek itu. Lampu juga belum nyala. Nah jam 2:30 kalau nggak salah, jam 2:30 lewat, barulah lampu itu nyala semua. Nah kita berembuk, gimana nih acara jerit malam, mau dilanjut atau enggak. Akhirnya kesepakatan semuanya ya udah dilanjutin acara jerit malamnya. Setelah dilanjutin acara jerit malamnya, para peserta dibangunin dan dibagi sesuai kelompoknya masing-masing kan. Kurang lebih ada 5 kelompok. Satu kelompok itu berisi 5-6 orang. Nah dibekalin 2 center. Gua sama temen gua yang kebagian untuk jaganya itu OTW duluan ke garis start masuk hutannya itu. Gue sama temen gue berdua tibalah kelompok peserta yang pertama. Kita cek senternya, kita kasih tahu medannya kayak gimana. Nanti kalau udah tanda ini ikutin aja, jangan sampai nyasar bla 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 segala macam. Nah pada saat dicek senternya ada yang redup senternya, kita tukerlah pakai punya kita. Terus sampai kelompok terakhir kita cek ada senter yang redup juga. Dan ya alhasil kita berdua yang menjaga ini dapatlah dua-duanya senter yang redup. Setelah kelompok terakhir naik, beberapa menit kemudian barulah kita naik dengan bermodalkan 2 senter yang redup. Nah sampai kita jalan, udah bismillah jalan. Gue lumayan ngeri juga pada saat ngelewatin yang cekungan jurang itu, yang gue dengar ada suara anak kecil lari-lari itu. Tapi setelah kita lewatin alhamdulillah nggak ada. Nah semakin kesana itu vegetasinya mulai semakin ada lah, maksudnya pohonnya udah makin tinggi makin rimbun gitu. Pas gue jalan gue ngelihat ada kayak hitam gitu nempel di pohon. Gue pikir awalnya buahnya, tapi nggak mungkin kan, buah warnanya hitam terus gede banget, buah apa? Gue masih mencoba melogikakan kalau itu buah sebenarnya, ya mensugesti diri gue aja gitu. Itu tuh bukan di batangnya, maksudnya bukan di dahannya, tapi nempel di batangnya gitu. Jadi batang tinggi,
di atasnya daun-daun, nah di bawahnya daun-daun itu dia nempel tuh, hitam. Gue inget banget hitam. Dan ya walaupun nggak logis juga kalau gue bilang itu buah sih sebenarnya, karena gede gitu kan. Gue nggak berani bilang ke temen gue. Kita jalan, gue cuma coba untuk mempercepat langkah sampai akhirnya gue nginjak ranting di bawah. Setelah gue nginjak ranting, truk, tiba-tiba dari suara dari kanan gue itu tuh kayak apa, ilalang gitu, ada suara gue nggak tahu tuh suara apa. Makin gue percepat langkah gue, temen gue juga tiba-tiba ikut percepat langkahnya. Kita cek juga, nggak ada yang gimana ketinggalan atau nyasar atau gimana. Sampailah kita ke villa. Alhamdulillah kita sampai ke villa. Setelah kita bersih-bersih, mandi, sholat subuh, pas pagi sarapan, gue ngomong lah sama dia, gue jelasin lah tempatnya gini, ngeliat ada buah nggak di pohon yang gede. Enggak, gue nggak berani ngeliat apa-apa, gue nggak berani ngeliat ke atas soalnya. Oh, terus dengar suara. Iya, gue dengar banget suara sebelah kanan, dan gue konfirmasi kalau dia juga dengar suaranya. Nah, tapi dia juga lihat yang lain, maksudnya bukan di tempat yang gue lihat itu hitam yang nempel di pohon itu, tapi dia lihat di lokasi yang lain. Tapi gue nggak ngelihat di lokasi yang dia maksud itu. Ya udah, akhirnya lanjut lagi, rundown berjalan. Mulai dari setelah sarapan, rundown mulai jalan lagi, acara dilanjutin, bla 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 segala macem. Ya gue sebagai sesi dokumentasi, ya foto-foto lah kegiatan acara LDKO itu kan. Nah, gue dipanggil sama salah satu teman gue pas sore itu, sehabis asar ada kegiatan, gue foto-foto, terus gue dipanggil, Tang, ke dapur dulu sana, ambil teh hangat, bilang gitu. Gue ke dapur lah. Nah, lokasi dapur ini ada di bawah, di pojok villanya gitu, di pojok areal villanya gitu. Ada beberapa temen gue yang cewek, panitia lagi masak kan. Setelah gue minum teh, ngobrol-ngobrol sebentar, gue ambil beberapa gambar juga di situ, dokumentasiin kegiatan masak-masaknya itu kan. Nah, setelah masak, gue duduk di balai yang terbuka, lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada satu teman gue yang cewek itu duduk nge-freeze lagi, tapi beda orang dari yang semalam. Dia tiba-tiba dia nge-freeze dan matanya nggak ngedip lagi, cuman matanya itu ngarah ke areal belakang villa. Jadi balik kita itu yang lagi didudukin, yang lagi gue tempatin itu, depannya itu menghadap ke areal belakang villa. Ya gue lakuin hal yang sama kayak yang gue lakuin tadi malam lah ke temen gue itu. Gue bacain surat pendek yang gue bisa. Akhirnya sama, dia mulai ngeluarin air mata dan mulai ngedip lagi. Udah dari situ semuanya dibilang jangan ada yang bengong dan bersugesti yang aneh-aneh. Nah, akhirnya kita lanjutin acara. Malamnya alhamdulillah nggak ada apa-apa sampai pagi acara pelantikan. Selesai acara pelantikan, kita pulang lah. Kita pulang ke sekolah. Sampai di sekolah, gua kasih memory card kamera ke anak OSIS untuk ya buat dokumen sekolah lah. Dan sebelum pulang, kita tuh ngobrol-ngobrol dulu di sekolah. Gue tanya ke temen gue yang cewek ini yang ikut jaga malam itu, lu kenapa pas malam itu pas kita jaga? Awalnya dia nggak mau cerita.
Nah setelah itu, karena teman-teman yang jaga pada saat malam itu juga penasaran, akhirnya diceritalah ke kita semua yang jaga. Dia bilang kalau pada saat temen gue ngambil lilin, terus lilin itu dinyalahin, dari cahaya lilin itu keluar kayak satu sosok nenek-nenek, ya pokoknya paruh baya gitu, terus langsung nyamperin ke depan mukanya dia, dan mukanya itu setengahnya kebakar. Gue langsung mungkin itu cuman sugestinya dia aja, karena kan pada saat itu mati lampu, gelap dan segala macem. Nah, beberapa hari kemudian memory card itu dibalikin lagi ke gue bilang, tapi sebelumnya gue bilang ke anak OSIS, ke panitia, jangan ada foto yang dihapus dulu, karena ada beberapa foto gue juga yang buat blog gue. Akhirnya gue cek semua, bener gak ada yang dihapus, sampai gue nemu satu foto yang waktu gue foto itu lokasinya di dapur. Jadi dapurnya itu sepetak doang, dan temboknya itu masih dari batako, nggak dicat, nggak diapa-apain, pure batako. Terus masaknya itu masih pakai kayu bakar, pakai tungku gitu. Jadi apinya itu kayak ada percikan api yang kena ke tembok, ke batako itu. Nah, di tembok itu tuh kayak ngegambarin, kayak ngelukis gitu muka. Gue nggak tahu itu muka neneknya atau muka cewek atau cowok gitu, tapi yang jelas itu kegambar muka gitu. Dan yang bekas percikan kena api itu ngegambarin setengah muka kayak rusak yang kebakar gitu. Jadi tuh bekas api yang mercik ke tembok itu, ke batako itu, kayak ngegambarin setengah mukanya yang kebakar. Tapi itu tuh jelas kayak gambar muka, full muka, satu muka gitu. Gue langsung masa sih, nggak mungkin kan. Gue langsung kayak, gue logikain, gue ngebayangin itu yang lain gitu, tapi tetap kegambarnya itu muka, mau gimana pun itu muka di tembok gitu. Dan itu gak kecil, gede banget, kayak hampir satu tembok itu ngegambarin muka itu yang setengah kebakar. Akhirnya gue masih save itu foto pada saat itu, dan gue kasih lihat ke temen gue yang cewek itu, dan dia konfirmasi kalau iya persis mukanya kayak gini. Langsung foto itu gue hapus, gue nggak berani nyimpan lama-lama, gue hapus. Dan ya gue nggak tahu, mungkin sekarang foto itu masih ada di dokumen sekolah. Itu aja cerita dari gue. Thank you semua yang udah dengerin. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.